salah satu bentuk asli, yaitu tumbuhan pada tanaman yang ada di depan rumah saya. Ini tanaman yang tadi sudah saya cari dan kita foto, lalu langsung saja kita membuat, di sini saya akan membuat bentuk asli, stilasi, penempatan hias, dan juga pola hias. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membuat yang pertama, yaitu bentuk aslinya terlebih dahulu. Oke, langsung kita buat di sini. Di sini saya mau mewarnai sedikit pada bagian dalamnya. Ini tengahnya saya beri warna merah supaya lebih terlihat warnanya. Oke. Ini sebentar saya rapihkan sedikit. Lalu saya beri sedikit warna hijau untuk menghidupkan gambar ini.
Lalu saya tebalkan sedikit pada bagian batang tadi, supaya lebih terlihat garis-garis pada dalam bagian tumbuhannya, daunnya. Kita kasih garis supaya dia lebih terlihat hidup. Oke. Oke, ini sudah jadi. Kita langsung masuk saja pada tahap pembuatan stilasi. Ini adalah bentuk asli. Jadi di bawahnya kita akan buat bentuk stilasinya. Bentuk stilasi. Oke, kita buat lagi yang sama seperti di atas gambarnya. Kita buat ulang. Buat ulang gambarnya. Jadi teknik stilasi ini adalah teknik dimana kita menambahkan sedikit hiasan atau detail pada bagian bentuk asli tersebut. Jadi nanti setelah kita buat gambar bentuk asli ini, kita tambahkan sedikit hiasan pada bagian dalam daun tersebut. Oke. Oke, kita rapikan dulu gambarnya. Lalu kita beri garis nanti pada bagian dalamnya sama seperti tadi supaya tumbuhannya terlihat hidup. Kita kasih garis lagi, kita kasih putih di tengah sini, terus kita kasih garis lagi di sini, semuanya kita kasih garis lagi sama seperti bentuk asli yang tadi kita buat di atas. Oke, lalu kita kasih garis-garis lagi untuk bagian ininya supaya terlihat nyata daun. Oke. Kita kasih garis-garis aja seperti ini. Oke. Lalu kita warnai lagi. Ini kan tadi bentuk asli, lalu ini kita tambahkan hiasan karena dia stilasi. Kita tambahkan hiasan pada bagian tumbuhannya. Kita buat misalkan seperti batik atau apa. Jadi kita coba buat ya. Hiasan tambahan pada bagian ini. Jadi sedikit ada hiasan pada bagian dalamnya. Bebas hiasannya mau seperti apa tambahannya, untuk membedakannya seperti itu. Jadi untuk bentuk asli dia hanya bentuknya saja, tidak ada hiasan, sedangkan untuk stilasi dia ada sedikit hiasan yang kita tambahkan pada bentuk asli tersebut, seperti itu. Oke.
Jadi teman-teman bebas mau bikin tambahannya itu seperti apa. Kita warnain sedikit lagi aja ya untuk mempertebal ya teman-teman, atau ya, memperjelas gambarnya. Kita warnain, nah seperti ini. Pada bagian yang tadi sudah kita stilasi, kita tambahkan hiasan, kita warnain, lalu kita beri warna lagi pada hiasan yang lain. Seperti ini. Oke. Ini sudah kita akan mau kasih warna yang lebih mudah lagi untuk dalamnya ya. Nah, jadi dia biar terlihat perbedaannya antara bentuk asli dengan stilasi ya teman-teman. Oke, ini aku warnain sedikit cepat aja ya, untuk membedakan aja antara stilasi dengan bentuk asli. Ini udah jadi stilasi dan bentuk aslinya. Ini yang atas itu adalah bentuk asli, dan yang bawahnya adalah stilasinya yang sudah ditambahkan hiasan atau sedikit ragam hias di dalam bentuk asli tersebut. Oke, selanjutnya saya akan gambar atau buat pola hias dari bentuk asli tersebut yang sudah kita tadi cari tumbuhannya di depan dan sudah kita foto juga tumbuhannya. Oke, sebentar saya ambil kertas terlebih dahulu. Oke, sebentar. Sebentar, kertasnya ya. Oke, di sini saya akan buat karena pola hias itu ada 4, ada yang berjalan, beranting, serak, dan berdiri, teman-teman. Oke, sebentar kita coba buat yang pertama itu. Tadi bentuk aslinya itu mana ya? Ini bentuk asli yang ini. Kita coba buat di pola hias. Pola hias yang pertama yang akan saya buat itu pola hias berdiri ya teman-teman. Oke, sebentar. Kita pensil dulu. Ini kita coba buat polanya. Jadi pola hias berdiri itu dia akan membentuk pola berdiri. Jadi sebentar, saya akan tunjukkan pola hias berdiri. Lalu kita ambil di sini supaya dia berdiri, kita ke kanan dan ke kiri, lalu kita buat lagi polanya. Oke. Sebentar, ini agak sedikit susah.
Dan sekarang sebelahnya lagi kita kasih bulatan, kita buat lagi polanya sama, terus kita sambungkan ke sini. Lalu kita sambungkan lagi ke atas supaya dia terlihat seperti pola berdiri. Oke, kita buat lagi pola bentuk aslinya. Ini ada sedikit bentuknya nggak sama. Oke, ini udah jadi untuk pola kasih bulatan di sini. Nah, ini untuk pola hias berdiri ya, dia terlihat berdiri ya bentuknya teman-teman, dari bawah lalu dia ke atas itu seperti berdiri. Lalu lanjut untuk ke pola selanjutnya, pola hias. Bentar, saya cari kertasnya dulu. Selanjutnya untuk pola hias untuk pola hias berjalan ya teman-teman. Jadi kita buat dari bentuk asli itu tadi sudah buat pola hias berdiri, sekarang kita buat pola hias berjalan ya. Oke, kita gambar lagi tumbuhannya. Oke. Jadi dia berjalan, berarti dia ke atas. Dia seperti orang berjalan gitu ya teman-teman. Jadi polanya mengikuti. Kita buat lagi seperti ini. Kita ikuti bentuk aslinya. Kita buat dia seperti sedang berjalan. Oke. Oke, ini udah. Nah, kita buat lagi di bawah, kita buat seperti yang atas supaya biar lebih terlihat polanya dia seperti berjalan. Oke. Itu lagi kita buat polanya di sini. Oke, nah ini adalah pola hias berjalan. Jadi dia antara satu dengan yang lain dia mengikuti. Jadi dia seperti sedang berjalan. Seperti ini. Gitu. Lalu selanjutnya saya akan membuat pola hias beranting. Oke, sebentar, mana ya? Cari kertas dulu.
Oke, jadi, pola hias beranting itu dia nanti akan menyambung ya, namanya juga beranting berarti dia nanti akan tersambung satu dengan yang lainnya. Oke, sebentar ini saya hapus dulu lalu kita buat. Kita mengikuti pola, bentuk asli yang tadi ya, coba kita dari atas buat lagi, gini, ini agak gambar bentuk aslinya agak tidak terlalu sama itu tidak apa-apa, yang penting masih terlihat seperti bentuk asli yang di awal tadi. Oke. Udah, lalu karena dia beranting berarti kita sambungkan dengan sebelahnya. Jadi seperti ini kita ambil. Nah, ini boleh, lalu kita tambahkan ini juga boleh sebagai hiasan. Kita sambung lagi ke sini. Kita buat lagi bentuk aslinya. Sini kita buat lagi, lalu kita ini. Oke. Nah, ini kita sambungkan ke sini supaya dia nyambung beranting. Nah, seperti ini sudah seperti beranting ya teman-teman, karena dia menyambung seperti ini ya. Ini adalah pola hias beranting, dia antara satu dengan yang lainnya nyambung dengan kalau dibilang beranting dengan ranting, seperti ranting nyambung seperti ini. Lalu lanjut kita buat yang terakhir pola hias beranting dulu, tulis. Lalu yang terakhir itu ada pola hias serak. Nah, pola hias serak itu dia bentuknya seperti ini. Sebentar, pola hias serak. Oke, kita buat dulu bentuk aslinya. Kalau gambar bentuk aslinya tidak sama itu tidak apa-apa, tidak terlalu sama, yang penting masih terlihat seperti bentuk asli yang mau kita gambar ya teman-teman, masih terlihat seperti bentuk asli itu. Oke. Dan udah, lalu kita buat di sini 1 2 3. Kita buat lagi di sini 1 lagi. Lalu kita buat di sini yang kecil di tengah-tengah antara ini dengan itu. Nah, kita buat juga di sini yang kecil. Nah, jadi pola hias serak itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ada di sini ada 3, lalu di tengah-tengah antara ini dengan ini tuh ada lagi. Makanya kita buat lagi, lalu ini juga kita buat lagi. Oke, lalu selanjutnya saya akan buat pola hias sudah, langsung sekarang kita ke penempatan hias. Penempatan hias itu ada penempatan, sebentar. Saya cari kertas kosong dulu. Oke, kita hapus dulu ini bekas coretan. Oke, jadi penempatan hias itu ada 4 penempatan hias.
Penempatan hias sama seperti pola hias ya teman-teman, dia ada 4 juga. Ada pusat, penempatan hias pusat, terus juga ada penempatan hias tengah dan tepi dan pinggir ya teman-teman. Oke, kita coba buat dulu untuk penempatan hias yang pertama. Di sini tadi kita udah buat bentuk asli, terus juga pola hias, lalu pola hias tadi ada 4, dan sekarang kita akan membuat penempatan hias. Oke, sebentar, saya akan buat penempatan hias yang pertama, itu penempatan hias pusat. Jadi masih sama, masih menggunakan bentuk asli yang pertama. Kita buat kotak dulu ya teman-teman, karena kalau penempatan hias itu harus bentuk dulu kotak. Sebentar, saya buat dulu kotaknya, kecil aja. Oke, sebentar, saya coba juga kotak lagi nanti buat penempatan hias yang lain. Oke, ini langsung yang pertama itu saya akan buat penempatan hias hiasan. Yang pertama itu saya akan buat pusat. Nah, kalau pusat namanya juga pusat, berarti dia ada di pusat. Nah, bisa di sini pusatnya, bisa di sini, bisa di sini, dan di sini. Oke, saya akan coba buat di sini pusatnya itu seperti ini. Kita ambil sedikit aja ya, nggak ambil satu bunga seperti ini, kita ambil sedikit aja bagian yang bisa dijadikan sebagai hiasan pusat. Oke, sebentar. Nah, ini adalah hiasan pusat dari bentuk asli yang tadi sudah saya gambar. Nah, dia berada di pusat ya teman-teman. Jadi ini saya ambil cuman nggak semua gambar yang tadi bulat, cuman seperempatnya aja supaya dia tidak terlalu ramai ya. Karena ini pusat, berarti cuma ada di pusatnya aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat penempatan yang kedua, penempatan hiasan tengah. Penempatan hiasan tengah. Oke, kita masih pakai bentuk asli yang tadi ya teman-teman. Kita buat penempatan hiasan yang tengah. Kita buat tidak terlalu detail aja, nggak apa-apa, yang penting penempatannya itu benar. Terlalu besar seperti ini, sebentar, buat kecil aja, ternyata tidak muat kertasnya. Nah, oke, nah ini adalah penempatan hiasan tengah ya. Dia berada di tengah, dia mulainya di tengah seperti ini. Oke, ini adalah penempatan hiasan pusat, dan ini adalah penempatan hiasan tengah. Oke, selanjutnya saya akan buat penempatan hiasan yang selanjutnya. Ntar saya coba cari kertas terlebih dahulu. Oke, udah nemu. Kita buat kotak lagi ya teman-teman. Buat kotak lagi seperti ini. Buat hiasan. Kita ganti pensil terlebih dahulu karena pensilnya tidak bisa digunakan. Masuk cari pensil terlebih dahulu. Ini ada pensilnya, lalu kita lanjut lagi buat kotaknya.
Kita buat 2 kotak sekaligus untuk penempatan hias yang satunya lagi supaya lebih cepat. Oke. Selanjutnya di sini ada penempatan hias yang tepi. Kita buat penempatan hiasan tepi. Oke. Nah, ini masih sama dengan bentuk asli yang tadi. Yang pertama, kita coba buat dulu hiasan. Kita buat kecil aja ya karena dia buat tepi. Di sini saya coba kreasiin sedikit ya teman-teman. Supaya ada kreasinya. Oke, sebentar. Lalu kita buat lagi di sini. Oke, nah ini adalah penempatan hiasan tepi. Jadi hiasannya berada pada tepi ya, di sini tuh. Jadi kalau di taplak meja dia adanya di pinggiran, di tepinya. Nah ini hiasan tepi namanya. Lanjut yang terakhir penempatan hiasan yang keempat yaitu penempatan hiasan pinggiran atau pinggir. Penempatan hiasan pinggir. Oke. Nah, kalau pinggir itu berarti ya dia di pinggir, di luar dari si kotak ini ya. Jadi kita coba buat kecil aja gambarnya karena sini saya sedikit kreasiin. Ya, sebentar. Nah, ini saya coba hapus sedikit karena terlalu lebar kotaknya. Tidak boleh. Saya gariskan lagi. Saya coba tambahkan lagi. Sini saya tambahkan hiasan sedikit. Oke, nah saya sedikit warnain biar dia lebih hidup warnanya. Merah, kita pakai warna merah. Bunga untuk tengahnya kita pakai warna hijau karena ini bukan bunga ya, ini tumbuhan daun, cuman memang tidak terlalu mirip daun ya. Oke, saya coba sedikit warna dulu sebentar. Ini pakai warna ini. Oke, saya coba letakkan dulu supaya terlihat jelas. Perhatikan. Oke, sebentar saya coba buat ini ya.
Oke, nah ini ada yang terakhir penempatan hias pinggir. Jadi dia adanya di pinggir kotaknya. Jadi seperti ini bentuknya, dia adanya di pinggir kotaknya seperti itu. Nah bedanya kalau yang tadi penempatan hias tepi, dia ada di tepi tapi dia bagian dalam, di tepi bagian dalam. Nah, sedangkan yang pinggir dia ada di pinggir, di tepi tapi bagian luar seperti ini. Oke, jadi sudah selesai untuk membuat tugas atau pengerjaan UTS desain hiasan saya. Di sini ada gambar yang sudah jadi tadi. Ini adalah bentuk asli yang tadi, bentuk asli yang bawah adalah stilasinya. Terus ini adalah pola berdiri, pola hias berdiri seperti ini. Dan ini adalah pola hias berjalan, dia berjalan mengikuti. Oke, lalu yang ini ada pola hias beranting. Nah, dia seperti ranting ya, nyambung dengan pola satu dengan pola yang satu lagi, dia nyambung seperti ranting, pola hias beranting. Nah, yang bawah ini ada pola hias serak. Nah, pola serak seperti ini, jadi antara pola satu, desain satu dan desain yang dua itu di tengahnya ada lagi desainnya. Seperti itu. Lalu lanjut ke penempatan hiasan. Penempatan hiasan yang pertama itu di sini ada pusat. Nah, pusat berarti dia berada di pusat. Nah, ini. Terus ini juga ada penempatan hiasan di tengah. Penempatan hiasan di tengah, nah seperti ini, penempatan hiasan di tengah, mulai dari tengah. Lalu ada penempatan hiasan tepi. Penempatan hiasan tepi itu berada pada tepi dalam kotak. Lalu penempatan hiasan terakhir ada penempatan hias pinggir, berada di pinggir atau luaran tepinya seperti ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Fadia Aulia Zahra dengan 1515625095. Terima kasih sudah menonton, dan itu adalah hasil dari gambar UTS yang saya buat dari bentuk asli, stilasi, penempatan hiasan, dan juga pola hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.